Hai, welcome to Cinemazi. Halo guys, ketemu lagi sama gue Yaya. Gimana nih, kalian masih ngambil handuk jatuh pakai kaki nggak? Iya. Oke, kali ini gue mau bawain alur cerita film yang berjudul Mechanic Resurrection, rilis tahun 2016. Film ini bergenre action, adventure, and crime. Film ini disutradarai oleh Bapak Dennis Castle dan dibintangi oleh Aaron Broofield, Bonnie Zellweger, Jason Statham, dan Jessica Alba. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang menjalankan misinya. Walaupun misinya itu dianggap sangat sulit, tapi tidak ada yang sulit bagi orang ini, yang diperankan oleh Jason Statham. Penasaran kan gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kalian nyari posisi santuy kalian. Stay humble dan kalem, mari kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Di awal film kita melihat aktor utama dalam film ini, dia bernama Arthur Bishop, yang diperankan oleh Deddy Sugar gue, siapa lagi kalau bukan Jason Statham. Dia terlihat sedang santuy di sebuah kapal pesiarnya menikmati liburannya di Brazil. Kemudian dia pergi menuju sebuah kafe. Saat sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita cantik mendekatinya. 5 months in Brazil. Terungkap, Arthur telah bersembunyi 5 bulan di negara ini. Wanita ini diutus oleh bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang target mereka, yang dibuat nampak seperti kecelakaan sesuai keahlian yang dimiliki Arthur. Jika dia tidak bersedia, maka bosnya akan membocorkan identitasnya kepada pemerintah dan musuhnya, karena ia telah menyembunyikan kematiannya dalam sebuah ledakan. Tak terima dengan ancaman mereka ini, yang selanjutnya terjadi. Arthur kemudian naik ke sebuah kereta gantung. Dari sana ia kemudian melompat ke sebuah paralayang. Dan inilah dia Mechanic Resurrection. Arthur kemudian kembali menuju ke kapal pesiarnya. Dan dari kejauhan dia melihat seseorang yang mencoba masuk ke dalam kapalnya. Dan ini yang dilakukannya. Arthur menuju sebuah pelabuhan dan masuk ke dalam kontainer. Ternyata di tempat ini dia sudah mempersiapkan berbagai dokumen dan peralatan kerjanya. Dia kemudian mencari identitas sosok wanita tersebut. Dan terlihat berbagai paspor, uang, dan senjata yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Dari Brazil, Arthur terbang menuju sebuah pantai di Thailand. Dia pun mengunjungi temannya yang bernama Mai, yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Arthur akan mencari sosok wanita tersebut di negara ini. Mai kemudian mengantarnya menuju sebuah rumah milik Arthur yang jarang dikunjunginya. Ternyata di bawah lantai, Arthur membuka kembali sebuah koper yang berisi hampir sama dengan yang disimpan di kontainer. Di malam harinya, Arthur kembali mencari data sosok perempuan itu, hingga dia mendapatkan informasi sosok pria sebagai bosnya yang bernama Crane. Keesokan harinya, Arthur melihat seorang wanita cantik berlabuh di pantai ini. Dia bernama Gina, yang diperankan oleh kakak gue, siapa lagi kalau bukan Jessica Alba. Gina datang ke bar milik Mai dan meminta P3K kepadanya. Dia melihat luka lebam di tangan Gina. Di saat malam harinya, terlihat kapal pesiar yang ditumpangi Gina terjadi keributan. Kemudian Mai meminta bantuan Arthur untuk melihat keadaan Gina di perahu itu, karena mereka menyangka terjadi pertengkaran di sana. Awalnya Arthur tidak mau, karena itu bukan urusannya. Namun Mai bersikeras memintanya. Arthur pun datang menghampiri perahu itu. Ketika Arthur naik, Gina hampir saja mendapatkan pelecehan dari pria itu. Arthur kemudian melawan pria itu hingga terjatuh dan kepalanya membentur besi. Gina yang melihat itu langsung jatuh pingsan. Mai kemudian membawanya ke pantai. Sedangkan Arthur masuk ke dalam kabin perahu itu. Dan ternyata dia menemukan sebuah handphone yang berisi foto dirinya. Tidak mau meninggalkan jejak, Arthur kemudian membakar kapal pesiar itu.
Lalu Arthur menemui Gina dan menyuruhnya mengakui tujuannya datang ke pulau ini. Gina mengaku dirinya diancam oleh Crane untuk mendekatinya. Tujuannya agar dia mau melakukan apa yang diminta olehnya. Di keesokan harinya, Mai tampak sedang mengobati luka Gina. Arthur kemudian mencari identitas sebenarnya tentang sosok Gina. Ternyata dia adalah agen militer khusus yang bertugas di zona perang Afghanistan untuk menawarkan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Gina pun menceritakan jika Crane sudah mengancam anak-anak yang menjadi asuhannya di Kamboja, dan dia tidak punya pilihan lain. Mereka akhirnya terlihat makin dekat, terlebih saat anak buah Crane datang menggunakan sebuah kapal kecil untuk mengawasi mereka. Arthur dan Gina membuat hubungan mereka harus terlihat sudah sangat dekat, demi keselamatan Gina dan para anak di Kamboja. Di malam harinya terungkap, ketika masih bocah Arthur dan Crane adalah korban dari penculikan para gangster untuk dijadikan tentara anak-anak. Saat itu untungnya Arthur berhasil kabur, tapi tidak bagi Crane. Karena terharu mendengar kisahnya, Gina langsung memeluk Arthur. Singkat cerita, 2 kapal perahu yang berisi anak buah Crane yang menyamar menjadi polisi datang ke pulau ini dan terjadilah pertempuran di sana. Sebenarnya di sini Arthur bisa saja dengan mudah mengalahkan mereka, namun dia memikirkan keselamatan Gina dan anak-anak Kamboja. Mereka pun dibawa menuju Bangkok, Thailand. Sesampainya di markas Crane, Arthur terlebih dahulu digeledah raus oleh seorang wanita cantik. Dia duduk di kursi, ternyata sebuah bom sudah dipasang di sana. Dan jika dia bergerak sedikit saja, dipastikan bom itu akan meledak. Crane kemudian datang dan Arthur hanya bisa menerima perintahnya. Dia ditugaskan membunuh 3 orang. Sebuah foto ditunjukkan padanya. Yang pertama adalah Krill, dikenal sebagai pembunuh massal dan panglima perang sekaligus pedagang senjata terbesar di Afrika. Sekarang dia berada di penjara Kedai, Malaysia. Arthur pun disuruh untuk menelan alat penyadap agar Crane bisa mengetahui keberadaannya. Gina terlihat dibawa menuju sebuah kapal besar di lautan lepas. Lalu scene berpindah ke Penang, Malaysia. Arthur membuat perencanaan terlebih dahulu sebelum masuk ke penjara ini, dan penjara ini berada 70 mil di tengah laut dan berada di atas tebing tinggi. Arthur akan menyamar menjadi seorang buronan kelas kakap yang bernama Martin Basman, yang sedang dicari oleh kerajaan Malaysia. Arthur pun membeli sesuatu yang dikemas seperti permen karet, kemudian sebuah rokok yang di dalamnya diisi ala GPS, sehingga menato wajahnya dan membuat paspor palsu menyerupai wajah buronan itu. Setelah semuanya oke, Arthur datang ke sebuah pasar dan mengganggu petugas polisi di sana, hingga dirinya ditangkap. Dia dan tahanan lainnya kemudian dibawa ke penjara, yang mana misi Arthur akan dilakukan. Arthur harus membuat kematian jenderal seperti sebuah kecelakaan agar dirinya dijemput dari sana. Di sana Arthur melihat langsung Krill yang dijaga oleh para anak buahnya. Dan faktanya banyak orang yang menginginkan kematian Krill, termasuk mantan anak buahnya sendiri. Saat Krill sedang melakukan olahraga angkat barbel, mantan anak buahnya itu hampir saja membunuhnya. Untungnya Arthur datang dan menyelamatkannya. Karena hal itu, Krill mulai menyukai Arthur. Saat berada dalam sel, Arthur dipanggil kembali oleh Krill untuk menawarinya pekerjaan. Tiba-tiba yang dilakukan oleh Arthur, Krill dicekoki narkoba hingga overdosis dan akhirnya modar. Arthur kemudian meloloskan diri. Permen yang dia bawa ternyata berisi bahan peledak untuk menghancurkan dinding penjara ini. Kemudian dia menelan alat GPS itu agar tim menemukannya. Sebuah salep dia balurkan ke badannya untuk mengelabui serangan hiu. Setelah melompat, dia tiba-tiba berada di perahu penyelamat dan misi pertamanya selesai. Arthur kemudian menelepon Crane dan melihat keadaan Gina. Dan target selanjutnya yaitu bernama Adrian yang berada di Sydney, Australia. Arthur mempunyai waktu selama 36 jam. Ternyata Gina menggunakan sebuah jam tangan yang sangat bernilai dan Crane mengetahui jam tersebut milik ayahnya. Dan Arthur tidak pernah melepaskan jam tersebut. Dan Adrian yang menjadi target selanjutnya adalah seorang miliarder yang bergerak di bidang pertambangan dan mineral. Namun yang orang tahu, dia mendapatkan uang dari penjualan manusia, khususnya PSK di bawah umur. Dia juga mempunyai sebuah kolam renang cantilever berbentuk sangat unik.
Arthur pun menyamar menjadi seorang buyer untuk perkantoran dekat lokasi targetnya. Padahal dia hanya ingin memfoto ruangan itu. Arthur kemudian meracik berbagai bahan kimia yang bisa meretakkan kaca. Selanjutnya dia kembali ke kantor itu dan kali ini dia menyamar menjadi seorang teknisi. Kita lihat aksinya tersebut. Dia kemudian membuat lubang di kaca tersebut. Dan ketika Adrian masuk ke kolam renang, tiba-tiba kaca dari kolam itu pecah. Dan dia pun meluncur tewas ke bawah. Dan misi kedua Arthur pun dinyatakan berhasil. Dan Crane cukup senang mendengar hal ini. Saat akan melakukan video call dengan Arthur, Gina dengan sengaja menggeser sedikit kameranya. Arthur disuruh Gina melihat lebih dekat, namun karena hal itu anak buah Crane menamparnya. Arthur kemudian mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor perahu yang dia lihat. Menaiki helikopter, Arthur mencoba mencari kapal pesiar yang membawa Gina. Setelah menemukannya, dia pun naik, kemudian melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Gina pun akhirnya terlihat dan Arthur berusaha menolongnya. Sialnya karena kalah jumlah, anak buah Crane yang lain berhasil melumpuhkannya. Arthur berhasil lolos dari kapal itu, namun Gina masih berada dengan mereka. Scene berpindah ke Bulgaria. Target ketiganya bernama Max Adam, seorang penjual senjata dari Amerika Serikat. Di sebuah lokasi yang sangat dijaga ketat, ternyata Max mempunyai kapal selam untuk menyimpan misil balistik antar benua. Dan Arthur hanya mempunyai waktu selama 24 jam untuk membunuh Max. Dia memulai rencana dengan menembak salah seorang penjaga Max. Ketika mereka menelpon rumah sakit untuk mengirimkan helikopternya, Arthur masuk dalam helikopter itu dan menyelinap masuk ke markas mereka. Max Adam yang ketakutan telah disusupi seorang pembunuh profesional kemudian masuk menuju ruang bangernya. Ternyata tak diduga Arthur yang cerdas kayak gue sudah berada di sana. Lalu terungkap ketiga target yang harus dibunuh oleh Arthur adalah saingan bisnis Crane. Kali ini Arthur tidak membunuh Max. Mereka melakukan kesepakatan untuk balik menjebak Crane. Max Adam akan dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan dan ledakan di area kapal selamnya. Dan ketika dia terjebur ke dalam laut, Arthur sudah siap berada dalam air untuk menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah pulau. Arthur kemudian menelpon Crane bahwa misinya telah dilakukan. Karena meminta bukti mayatnya, Arthur kembali ke kapal selam milik Max. Lalu dikirimkan Crane ke sana dan inilah yang terjadi. Arthur berhasil menghabisi mereka semua. Dia pun langsung menyelam menuju posisi Crane dan Gina. Saat muncul ke permukaan, inilah aksi seorang Arthur. Gina pun berusaha memberikan perlawanan, namun Crane kembali menangkapnya. Arthur kembali menunjukkan kemampuannya. Anak buah Crane yang tersisa dihabisi satu persatu. Saat Gina sedang mengobati lukanya, Crane mengaktifkan bom yang di kapal itu. Gina kemudian dimasukkan ke kapal penyelamat, sedangkan Arthur kembali mengejar Crane yang akan kabur. Waktu pun semakin menipis, Crane hampir saja berhasil dilumpuhkan, namun dia kembali memberikan perlawanan. Hingga Crane yang telah terlilit rantai dan Arthur berusaha menyelamatkan diri, dan kapal itu pun meledak. Gina pun berhasil selamat, Max Adam pun terlihat di sana. Namun di manakah Arthur? Gina pun kembali ke Kamboja dan mengajar anak-anak lagi. Tiba-tiba Arthur muncul di sana. Ternyata Arthur berlindung di sebuah jangkar saat ledakan itu terjadi. Dan film Mechanic Resurrection pun berakhir. Oke guys, gimana nih menurut kalian alur cerita film Mechanic Resurrection ini? Inilah yang terjadi di dalam dunia mekanik. Deddy Sugar gue alias Jason Statham memegang kendali cerita. Ini film laki-laki. Harapan bahwa salah satu pemeran wanita memainkan peran penting pada fase kritis tidak terjadi. Namun siapa yang peduli, itu Jason Statham. Seberbahaya apapun masalahnya, minumnya tetap Amer.
Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. And see you. Bye-bye.